Justru kehadiran nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak benar gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, tapi saya pernah di live close. Dinasti Jokowi yang penipu itu, ya. Dosen pembimbingnya saja pun dia tipu rakyat. Padahal saat itu dia jadi presiden. Masih jadi presiden, sudah menipu rakyat, dia ketahuan. Berani nggak Pak Prabowo Subianto untuk memenjarakan Jokowi? Berani nggak? Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmujo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmujo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmujo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Itu Mas Fred hanya semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmujo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof. Sumitro di situ. Kan tadi kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmujo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya, kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmujo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmujo, berkat Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga itu pernah, ada di rekaman, saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Gitu loh, apalagi di kuliah-kuliah zaman dulu. Apalagi kuliah-kuliah zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita, justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi apa yang diragukan dari Mas Roy? Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli. Ya gitu. Mas lulusan mana? UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM nggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Ah udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sekarang S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmujo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, coba dosen pembimbing akademik. Lagi ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Disampaikan Jokowi dosen pembimbing saja atau dosen pembimbing akademik? Nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmujo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga diragukan. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran. Nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran
fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos, Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, tapi udah, saya pernah dilayani. close. Tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke. Gitu loh. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmujo akan digabungkan juga dengan pernyataan pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga, Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya, UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor UGM, jadi yang pas ini hanya yang Profesor disampaikan Sofyan Mas Effendi, Roy. itu Jadi menyatakan kalau ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM, Resmond juga, Dr. Resmond, Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah. Negara kita ini kan didirikan dengan cita-cita mulia oleh para nenek moyang kita, leluhur kita yang mengorbankan jiwanya, raganya. Supaya apa? Supaya nanti mereka pasti berpikir supaya kita tidak dijajah lagi. Supaya Indonesia ini menjadi negara terkemuka, banyak orang-orang pintar. Jokowi menjadikan Indonesia jadi negara bazir, gitu loh. Membuat mereka itu miskin, gitu. Cita-cita negara Indonesia supaya terkemuka. Nah, itulah cita-cita nenek moyang kita. Bukan negara jadi bazir, miskin, ya, miskin, BLT. Jadi penjilat semua negara Indonesia ini. Justru malu kita jadi negara apa? Negara pengemis, gitu loh. Pengemis dibuat Jokowi ini 500 triliun. Selama periode kedua Joko Widodo, hampir 500 triliun per tahun dikasih itu bansos itu supaya menjadi negara penjilat kita, gitu loh. Supaya gampang disogok-sogok dia memenangkan si asam sulfat Gibran itu, Fufu Fafa itu, ya, itulah sekarang. Ya, jadilah negara penjilat kita. Padahal cita-cita nenek moyang kita yang enggak lah. Mana mau mereka mati berkorban demi dinasti Jokowi, ya, yang menghancurkan Indonesia ini dengan hutang 8.000 sekian triliun. Bulan Juni ini, bulan depan, Prabowo Subianto harus membayar bunga 803 triliun. Akibat siapa? Akibat gunung hutangnya si Jokowi itu 10 tahun. Ya. Pada saat dia nyapres itu, ya, apa dia bilang? Obligasi apa toh? Obligasi, ya. Obligasi kan utang. Silpa kita 6 triliun lebih kok. Ngapain utang? Setelah jadi presiden, malah jadi raja hutang itu orang. Ya. Kalau Fufu Fafa Samsulfat ini jadi presiden, pasti dia mewarisi sifat bapaknya. Gitu. Mewarisi sifat bapaknya. Dia bilang A, nanti realisasi Z. Dia bilang sekarang saja 19 juta lapangan pekerjaan dia janjikan. Mana?